Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW 100 dari Gotham City. Amin Rais minta Jokowi hadir dalam persidangan ijazah palsu. Berani gak? Dikutip dari Demokrasi.id. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Amin Rais turut memberikan pendapatnya tentang polemik ijazah palsu Jokowi yang belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Amin Rais menyarankan agar Jokowi hadir secara langsung di persidangan ijazah palsu mendatang jika ingin membantah tuduhan yang dilontarkan oleh Bambang Trimulyono. Nah, menurut saya ada cara yang amat sangat simpel dan dalam tempo yang singkat. Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti tanggal 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah set SMP semuanya untuk mematahkan gugatan Bambang Tri, ujar Amin Rais. Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Amin Rais mengaku mendengar berita soal dugaan Jokowi menggunakan ijazah palsu dari saluran YouTube bernama Gus Nur Sugi. Awalnya Amin Rais berpendapat bahwa masalah ijazah palsu Jokowi ini tidak masuk di akal. Lebih lanjut, mantan Ketua MPR RI ini menilai tidak mungkin seorang kepala negara melakukan perbuatan pemalsuan ijazah seperti apa yang disampaikan penggugat, Bambang Trimulyono. Saya ingin memberikan masukan dalam kegaduhan yang sangat intens ini. Jadi memang saya sejak Gus Nur memimpin mubahalah kepada Bambang Tri, saya mula-mula agak meragukan, sepertinya kurang masuk akal bahwa Presiden Indonesia, negara yang demikian besar ini, kalau betul memalsukan ijazah set SMP SMA-nya, kata Amin Rais. Oleh karena itu, Amin Rais berharap Jokowi akan menghadiri persidangannya kelak untuk memenangkan kasus ijazah palsu tersebut. Pak Jokowi, please come to PN Jakarta Pusat. Cukup mungkin 10 menit ya. Pak Jokowi, tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Nah, kemudian argumen Bambang Tri dan para advokatnya itu bisa salah, tutur Amin Rais. Sebagai informasi, persidangan ijazah palsu antara Presiden Jokowi dan pihak penggugat Bambang Trimulyono akan digelar pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak tergugat dalam kasus ijazah palsu adalah Presiden Jokowi, Ketua MPR RI dan Menteri Pendidikan. Sementara itu penggugat dalam kasus ijazah palsu yaitu Bambang Trimulyono yang akan didampingi oleh kuasa hukumnya, Ahmad Hozinuddin. Reaksi nyelekit Amin Rais soal isu ijazah palsu Jokowi. Sentil harga diri presiden, jadilah rakyat biasa. Dikutip dari oposisicerdas.com, isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo terus memanas. Meski telah dibantah oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, Prof. Ova Emilia, namun banyak pihak masih meragukan pernyataan resmi dari pihak alma mater Jokowi tersebut. Badai komentar pedas yang meramaikan isu ini seakan tak berhenti. Salah satunya datang dari Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Politikus senior itu menilai masalah ijazah palsu tidak seharusnya diperpanjang, apalagi sampai dibumbui dengan pertengkaran hebat di media sosial, sebab sejatinya dapat diselesaikan dengan mudah. Menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat, tutur Amin Rais. Dikutip suara.com dari kanal YouTube Amin Rais Official, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Yang menjadi sorotan, rupanya solusi yang disampaikan Amin Rais turut menyinggung perihal harga diri Jokowi sebagai presiden. Seperti apa? Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa. Datangi nanti tanggal 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, semuanya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu 4 advokat yang saya kira sangat tangguh, tegas Amin Rais. Ia lantas mencoba menganalogikan bila dirinya lah yang dituding menggunakan ijazah palsu untuk berkarir di dunia politik. Dalam videonya Amin Rais bahkan memperlihatkan deretan ijazahnya sejak zaman SD hingga kuliah, termasuk bukti-bukti pendidikan tingginya di luar negeri. Jadi kalau saya dituduh macam-macam, ya saya datang ke pengadilan, sambil membawa bukti, ini loh, sehingga yang menuduh saya akan mati kutu barangkali ya, kata Amin Rais. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Pusat. Ya mungkin cuma 10 menit, Pak Jokowi tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Ya mungkin argumen Bambang Tri dan para advokat bisa salah, sambungnya. Namun sebaliknya,
Bila kemudian terbukti tuduhan Bambang Tri Mulyono adalah benar, dampaknya bisa bermacam-macam. Apakah MPR kemudian akan mengimpeach saudara Jokowi? Saya tidak tahu, tuturnya. Jadi Pak Jokowi gagas saja, datang, kemudian tunjukkan, selesai. The case is closed dan nama Anda akan harum sekali. Apalagi mau jadi tuan rumah G20 dan lain-lain, pungkasnya. Namun Amin Rais juga mengingatkan agar Jokowi juga tetap gagah menghadapi konsekuensi apabila kemudian terbukti selama ini memakai ijazah palsu. Nasib miris penggugat ijazah palsu Jokowi Bambang Tri Mulyono kembali berurusan dengan pihak kepolisian pasca menyenggol Jokowi. Diketahui Bambang merupakan pihak penggugat yang menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu. Kekinian, penulis Jokowi Undercover itu ditangkap bersama Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Bahkan keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian dan penistaan agama. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah, yang menyebut penetapan tersangka dilakukan berdasarkan laporan tertanggal tanggal 29 September tahun 2022. Tersangka yang pertama adalah SNR, Sugi Nur Raharja, dan kedua adalah BTM, Bambang Tri Mulyono, ucap Nurul, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memastikan Bambang tidak ditangkap akibat gugatan terhadap Jokowi. Terkait ujaran kebencian dan penistaan agama, tegasnya menambahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai, yang dimuliakan Allah, saya ingin sedikit memberikan masukan atau urun rembuk bahwa nanti kegaduhan yang sudah sangat intens sekarang ini yaitu gugatan saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini diduga keras merupakan ijazah palsu. Kemudian saya kira Bambang Tri itu didampingi oleh kuasa hukum yang saya kira juga cukup tinggi kualitas yang gak usah kita ragukan, yaitu antara lain Profesor Dr. Egy Sujana SHMSI, kemudian Saudara Ahmad Hozinuddin Sarjana Hukum, Saudara Yasin Sarjana Hukum, dan Saudara Ricky F. Munte, SH, MH. Nah, memang saya sejak Gus Nur memimpin mubahalah pada saudara Bambang Tri itu saya mula-mula agak meragukan karena sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini kalau betul itu memang telah memalsukan ijazah SD SMP semuanya. Nah, menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat. Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti tanggal 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD SMP SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 advokat yang saya kira sangat tangguh. Jadi ini misalnya Pak Jokowi ada orang menuduh Amin Rais ternyata ijazah SD SMP SMA-nya itu hoaks palsu muzayaf, dalam bahasa Arabnya itu tidak asli. Nah, maka saya tinggal menunjukkan di pengadilan itu ya, saya akan datang kemudian tunjukkan ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah tanggal 17 Juli tahun 1956 yang negeri itu memang apa sedang missing sedang saya cari. Kemudian ijazah negeri SMP Muhammadiyah dan SMP negeri ini ijazah negeri resmi, di samping itu ijazah Muhammadiyah, kemudian ijazah SMA negeri di samping ijazah sekolah Muhammadiyah. Jadi SD tanggal 17 Juli tahun 1956, SMP tanggal 14 Juli tahun 1959, SMA tanggal 10 Juli tahun 1962, dan S1 UGM yaitu saya lulus S1 pada tanggal 25 April tahun 1968 ini resmi asli ya, pakai shot asli. Setelah itu saya ke Notre Dame mengambil S2 ya, saya mendapatkan ijazah S2 Master of Art itu tanggal 10 Januari tahun 74. Jadi saya of Notre Dame tanpa foto, memang di Amerika tidak ada foto, setiap ijazah atau diploma itu hanya nama, tanggal lahir, dan sertifikasi yang autentik dari perguruan tinggi bersangkutan. Saya lulus Januari tanggal 10 tahun 1974, kemudian saya punya PhD degree yaitu dari UC University of Chicago ini tanggal 20 Maret tahun 1981. Nah, jadi kalau saya dituduh macam-macam, misalnya saya datang ke pengadilan ini loh, sehingga menurut saya akan mati kutu, barangkali ya akan patah itu. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan ya, cukup mungkin 10 menit ya Pak Jokowi, tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Nah, kemudian argumen Bambang Tri dan para advokat itu bisa ya bisa salah, tapi sebaliknya kalau yang benar adalah yang digugat oleh Bambang Tri dan dibantu Pak 5 advokat ya tentu resikonya wallahu a'lam.
Apakah MPR kemudian akan mengimpeach saudara Jokowi? Saya tidak tahu ya, tapi itulah saya kira cara paling mudah. Jangan berkilah dengan kesana kemari, apalagi mengumbar secara liar ya. Para apa buzzer-buzzer itu malah makin ribut ya. Pak Jokowi malah citranya bisa jatuh. Jadi gagas saja Pak Jokowi datang kemudian tunjukkan selesai, the case is closed dan nama Anda harum sekali, apalagi mau jadi tuan rumah G20 dan lain-lain. Tapi kalau kemudian Anda keliru ya sudah, akui saja kemudian resiko hukumnya, konstitusinya bagaimana. Wallahu alam bisawab. Saya kira hanya itu masukan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.